Kalau kita tidak membentuk personal brand kita, orang akan membranding kita asal-asalan sesuai dengan persepsi dia. Rugi kan? Oleh karena itu, pelajarinlah bagaimana kita membranding diri kita. Ini kan masalah kredibilitas. Kali ini saya akan bicara tentang perlunya personal branding. Dulu mungkin orang cuek-cuek aja ya, dan nggak ngerti juga personal brand itu apa. Padahal ini sangat penting untuk menunjang sukses. Saya tidak akan berteori-teori sekarang, yang jelas kalau kita tidak membentuk personal brand kita, orang akan membranding kita asal-asalan sesuai dengan persepsi dia. Kita sebenarnya jujur, tapi dia pernah mendapatkan kita menurut dia tidak jujur, mungkin dari apanya gitu dianggap kita orang tidak jujur. Rugi kan? Oleh karena itu, pelajarinlah bagaimana kita membranding diri kita. Dan apa perlunya personal branding itu? Satu, dengan kita punya personal brand, ini kan masalah kredibilitas. Misalnya dari satu ruangan diperlukan seorang tukang kayu. Ya, ada 20 orang dalam satu ruangan, dibutuhkan tukang kayu. Kalau brand kita sebagai tukang kayu itu kuat, kita akan langsung dipilih. Kalau mencari tukang kayu, pilih si Ani. Karena dia dikenal, dipersepsikan sebagai seorang tukang kayu yang handal. Jadi sekali lagi, personal brand itu membantu untuk menunjukkan kredibilitas. Jadi orang tidak asal, kamu bisa maku-maku nggak? Atau kamu bisa motong-motong nggak? Ya, motong-motong kayu. Itu tidak terdapat lagi kemungkinan orang salah pilih. Karena kita personal brand itu menunjukkan kredibilitas. Yang pertama. Yang kedua, personal brand itu juga akan memperluas network. Karena kalau kita tukang kayu, kita akan nanti bergaul juga dengan tukang kayu yang lain. Dan kita juga akan dibutuhkan misalnya oleh perusahaan-perusahaan kontraktor. Akan dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang membangun rumah. Atau membangun apapun gitu. Kenapa? Karena orang tuh jadinya gampang gitu ya untuk mencari tahu. Kita akan masuk network, di mana di situ dalam network itu profesi kita akan dibutuhkan atau bisa dipasarkan atau bisa dijual oleh teman-teman kita sejawat kepada orang lain. Itu pentingnya personal brand. Dengan brand kita akan masuk ke dalam komunitas tertentu. Nomor 3, ya, personal brand juga akan menjadi daya tarik. Kalau kita terkenal dengan brand itu, misalnya seorang tukang kayu yang handal, yang profesional, yang fee-nya tinggi, kita kan bisa menjadi inspirasi. Apalagi kita menjadi tokoh publik ya, kita akan bisa menjadi inspirasi, menjadi daya tarik, yang kemungkinan akan juga mendapatkan kita akan mendapatkan imbalan dari situ. Itulah pentingnya juga sebuah personal brand. Jadi kita tidak lagi dianggap sebagai seorang yang sembarangan. Yang keempat, personal brand itu juga mengarahkan karir kita. Makin kita dikenal dengan keahlian tertentu, dengan karakter tertentu, dengan profesi tertentu, dengan pencapaian tertentu, itu akan menggampangkan kita dalam mencapai karir gitu ya. Jadi kalau ada kesempatan promosi, kesempatan pekerjaan, kita yang akan dipilih. Sekali lagi, itulah pentingnya personal branding. Jadi kalau Anda mau sukses, seriuslah ya menciptakan atau membentuk brandmu, dan juga harus pelajari bagaimana cara memasarkan kita sebagai brand, sebagai produk, dan juga bagaimana memaintainnya supaya kita bisa terpilih dalam rangka untuk mencapai sesuatu tujuan sukses. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.